toleransi masyarakat Maluku Utara terhadap banyaknya agama di Maluku Utara atau khususnya di Kota Ternate. Toleransi itu sebenarnya dia menitik berantak ke pandangan mau menerima pendapat orang, mau menerima hal-hal yang berbeda dengan itu. Jadi prinsip toleransi itu kita mengenali orang sendiri dan bisa menerima pandangan orang lain. Itu toleransi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kan pasti berbeda-beda. Setiap agama punya ritual, cara beribadah, konsep tentang Tuhan, konsep tentang ibadah, konsep tentang kehidupan dunia mesti berbeda-beda. Nah, di Ternate ini kan ada selain Islam, ada Kristen, ada Protestan, ada Katolik, kalau kita mungkin bermuslim. Jadi ini tiga agama yang besar yang beragama. Dan perbedaan umat beragama ini bukan baru dalam ratusan tahun. Dan ini bisa dibuktikan bahwa konflik antar umat beragama ini pernah terjadi, tapi itu tidak rutin, bukan ya. Jadi tergantung situasi politik atau konflik besar dua lain dan menyeret umat beragama yang ikut berperang, ikut berbeda, ikut menyusui umat beragama. Dan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kan kita lihat bahwa orang bertetangga dengan orang berbeda-beda. Ini ada nabi, ada prioritas, ada prioritas kita tidak itu tidak berjalan sekali terjadi konflik. Walaupun pernah terjadi di tahun 1913 sampai tahun 2000, itu karena konflik dari luar yang menyeret sama-sama untuk berprovokasi dengan konflik di luar. Tapi dalam sejarah Kota Ternate itu konflik beragama itu tidak bahwa toleransi beragama cukup bagus, cukup sehat dalam kehidupan masyarakat. Dan begitu. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan sudah memberikan kami kesempatan. Dan terima kasih juga kepada moderator. Di sini saya akan memberitahukan apakah penerapannya dalam kehidupan sudah sesuai dengan Pancasila, sesuai sila pertama. Kaitannya dengan konsep toleransi. Sahabat atau itu kalau konsep hidup bangsa Indonesia kan ada dua, ada apa sudah dalam pertama itu konsep ini muncul atau lahir karena dia keragaman atau ada berbeda-beda beragama, tapi ada kedua yang satu yang sama. Itu menyembah pada Tuhan. Dan konsep ini mungkin karena dia dengan kehidupan yang beratus-ratus tahun berlaku di Nusantara ini memiliki pola kehidupan yang bagus, yang mungkin bisa ditiru oleh bangsa lain. Karena memiliki konsep tersebut yang kehidupan beragama beragama. Karena dalam Islam juga jelaskan
kehidupan beragama tidak ada pemaksaan. Sehingga dari situlah lain perjalanan kita Islam. Walaupun beda agama, mungkin begitu. Jangan kita bersalah kalau ada pemaksaan. Orang yang juga seperti itu. Di sepanjang kehidupan beragama sesuai aturan sesuai dengan itu itulah toleransi tindakan atau pemahaman bahwa kehidupan beragama ini pasti berbeda-beda. Itu adalah Islam dalam ibadah itu walaupun esensi sama tapi bahasa yang dipakai untuk melakukan ibadah ini tergantung dengan tempat sapi ada maliki ada wali ada cukup berbeda dalam ritual perayaan. Ini sebenarnya tidak ada konsep toleransinya kuat sekali. Dikatakan kepada seluruh manusia dalam pendekatan kehidupan sehari-hari berbeda maupun dari teorinya dari dimensi yang dimana telah percampuran manusia menjadi dari tertentu yang berbeda itu selama menjaga diri selama melakukan ibadah dan berbeda itu tidak itu sesuai dengan dari pandangan ini dari dengan munculnya konsep kehidupan beragama itu Pancasila bagi sahabat orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin penjelasan yang sudah diberikan berarti penerapan yang di dalam kehidupan sehari-hari yang orang Ternate punya itu dia sesuai dengan Pancasila sila pertama dengan yang dijelaskan tadi perbedaan-perbedaan. Nah, kemudian pertanyaan berikut, dan bagaimana kita menyikapi setiap perbedaan yang ada agar dapat terjalin kerukunan antar umat beragama. Mungkin tadi sudah disinggung, cuman di sini diminta penjelasannya lebih detail lagi terkait dengan bagaimana orang menyikapi setiap perbedaan yang ada di Maluku Utara agar dia terjalin baik. Ada satu contoh kecil posisi ini berada di pusat kota dan namanya Rana di pusat kota. Sini bertanggung ada kampung Cina dan bertetangga dengan keturunan Arab. Orang di sini ketika itu ada majelis taklim satu malam. Nah, ini tradisi ini sudah lama dari awal. Orang bertetangga dengan sebagian besar itu sudah keturunan Cina. Ini kegiatan itu orang di sini ini melalui aspek-aspek positifnya. Orang ini pernah kesulitan di tempat kunci yang bagus untuk orang memberi drama itu dipindahkan di toko di samping itu. Pemilik itu sendiri yang bawa kursi yang lama ke dua, kemudian meminjamkan kursi untuk dikasih ceramah. Setelah istirahat beberapa hari kemudian kita berdiri dia berdua
Kalau waktu itu mau beli kursi yang paling juga memang minta toko punya banyak, kalau mau beli bisa dibilang jangan, yang ada itu di atas. Kalau orang orang selalu apa dulu komunikasinya besar dari kopi. Orang melihat kebutuhan yang bisa membelinya tanpa orang lain. Nah dari situ waktu cerita bahwa menjadi toko ini kita mau kemudian mencarikan kursi. Barang kemudian itu di tokonya ramai sekali, orang datang di kursi banyak. Nah ini tidak biasanya. Kalau kita kalau ada komputer dekat, kemudian menggunakan kursi, menggunakan orang lainnya, dan dia sudah itu niat mau kasih jangan tidak ambil dari itu salah satu yang bersyukur. Sini juga pernah waktu itu korban banyak tetangga menyumbangkan tadi rekod atau dia kumpul keluarganya ini uang untuk beli sapi orang yang tidak ada kerjaan itu kalau kasih kupon dia juga pokoknya dia juga jangan dibagi-bagi orang yang perlu. Ini dari beberapa contoh kecil ada juga waktu dulu masa pembangunan juga banyak yang memberi sumbangan tapi tanpa mau menyebut namanya. Setelah belakangan sementara ada beberapa tetangga sebenarnya yang menyumbangkan uang untuk kalau sama sekali tidak sama sekali bertahun-tahun ini waktu itu belum terbuka toko atau kita interaksi lama masih memiliki toleransi mau dari agama Islam maupun agama lainnya masih memiliki keterkaitan toleransi yang tinggi. Jadi bisa dibilang bahwa orang Maluku Utara ini sudah menerapkan orang kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan Islam pertama. Tapi ada contoh bagus, kita dulu kerja di Jegolo, sana sesari, sesari, sabu, bekerja orang Jegolo, itu orang ada balai desa, ada rumah adat, sesari. Itu bangunan sesari itu contoh bagaimana kehidupan sosial yang bagus. Ada mau membangun sesari itu harus dihubungi kelompok-kelompok yang di sekitar desa. Dan waktu membangun itu harus ada seorang muslim yang memang sudah disepakati dari awal bahwa itu menyumbangkan misalnya kayu. Dan itu selalu jalan semua bangunan sesari di daerah barat itu konsep membangunnya itu kebersamaan walaupun dia sebenarnya relatif mampu tapi karena kebutuhan ada dia harus berbayar untuk keluarga yang muslim untuk menyumbangkan komitmen bahan-bahan dan itu juga kalau orang dari orang di jadi bisa orang sendiri harus sebenarnya dikembangkan sesuatu. Jadi ada jadi berkat terus jalan.
sekarang kan kalau ini sudah layak pulang kurang persiapkan bahan pemberitaan tidak ada berpolitik ada hal tertentu yang harus diselesaikan oleh dalam tenaga yang melakukan baru bisa dilakukan tidak perlu pesan dari diri harus diimbangkan apakah itu ada satu itu lembar dan tiba itu konkretnya yang disebabkan yang diberikan lembar dan kontak bersama ada simpan itu sangat berkata dan dia lahir dari operasi konsep-konsep ini akan disebut dan terima kasih pula waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh dosen. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.